Sejak beberapa hari yang lalu muncul permasalahan yang baru nih, yang aku lihat terjadi pada para konten kreator yang postingan-postingan mereka itu singgah di berandaku. Nah, masalahnya itu adalah ini mendadak ya, video-video yang kita upload, entah itu video reels maupun video on demand. Nah, muncul keterangan masalah di sampingnya. Nah, hari ini aku bakalan ngebedah permasalahan tersebut. Nah, kira-kira penyebabnya apa dan cara mengatasinya. Nah, yang paling efektif itu kayak gimana? Serta saran yang seperti apa yang sebaiknya diterapkan oleh para konten kreator. So, berikut ini kita bahas. Oke, sebelum aku masuk ke pembahasannya lebih lanjut, aku mau disclaimer dulu bahwa aku nggak kena permasalahan ini ya. Maksudnya baik fanspage maupun FB Pro aku yang aku kelola nggak kena permasalahan ini ya. Ada yang kena pelanggaran seperti ini. Jadi apapun yang aku sampaikan kali ini itu hanyalah berupa hipotesis aja dari pengamatan yang aku lakukan. Jadi ketika ada permasalahan yang demikian ya, yang kayak ada kreator yang penting gitu mengenai masalah itu yang singgah di beranda aku, postingannya aku langsung klik profilnya. Nah, lalu untuk memeriksa konten yang mereka unggah itu kayak gimana. Nah, untuk memperhatikan kira-kira apa sih kelemahannya gitu. Dan kenapa muncul masalah yang akhir-akhir ini sangat-sangat marak menimpa para konten kreator di Facebook. Sekali lagi ini berupa hipotesis ya, bukan sesuatu hal yang mutlak begitu adanya. Dan semoga aku harap teman-teman bisa menyikapinya dengan baik. Kalau mau didengarkan apa yang aku bahas hari ini, silakan. Dan jika teman-teman juga tidak mau mendengar ya silakan skip aja, nggak apa-apa ya. By the way, masalah ini tuh baru banget ya kejadian ya. Ya istilahnya kayak baru beberapa hari terakhir. Nah, kenapa aku baru bikin videonya sekarang? Karena aku mempelajari dulu ya, aku mempelajari terlebih dahulu gitu. Karena kan kalau kita istilahnya begitu, masalahnya muncul kita langsung bikin video kan nggak mungkin ya kan, kita kan nggak mungkin juga. Nah, kapan kita belajarnya gitu. Makanya aku memilih untuk mendiamkannya dulu, lalu memperhatikan dan melihat juga bagaimana istilahnya sharing-sharing para konten kreator yang lain gitu ya di kolom komentar. Nah, untuk mempelajari sebenarnya apa yang terjadi. Nah, dari proses pembelajaran yang aku lakukan itu, aku menyimpulkan sementara adalah kayak gini. Jadi, kayaknya ya Facebook itu saat ini sedang menaikkan standar kualitas konten yang berlaku di platform mereka. Nah, maksudnya gini, kalau sebelumnya para konten kreator yang kontennya asal ngonten, nah istilahnya apapun bisa mereka upload dengan model video yang kayak gimana pun, dengan kualitas video yang kayak apapun, ya itu baik secara visual maupun audio masih bisa dimonet dan masih bisa untuk menghasilkan uang. Nah, tapi dengan adanya upgrade standar kualitas ya, di sini istilahnya Facebook lebih selektif dan mereka kayaknya cenderung lebih pro kepada kreator yang mau menyajikan konten itu benar-benar dengan kualitas yang tinggi. Ya, kenapa aku kemudian berani menyimpulkan seperti itu? Ya, karena yang konten-kontennya itu berkualitas tinggi nggak kena. Nah, masalah itu. Nah, gitu loh. Tapi yang konten-kontennya memang ya, yang konten-kontennya itu memang yang secara kualitas teknisnya rendah, itu pada kena teman-teman. Nah, silakan teman-teman periksa ya. Barangkali teman-teman sendiri ngalamin atau ada orang yang di circle-nya teman-teman gitu yang ngalaminnya. Silakan periksa deh. Itu konten-konten kira-kira kualitasnya kayak gimana menurut teman-teman yang nonton. Nah, jadi dalam konteks permasalahan yang baru kejadian ini, aku sarankan ya teman-teman dari sekarang yang belum pada kena gitu kan, pelanggaran yang bersangkutan, coba deh dievaluasi kontennya itu secara keseluruhan ya. Ya, bukan 1-2 konten doang atau bukan seminggu konten yang terakhir yang istilahnya baru diupload seminggu terakhir aja atau bukan yang baru sebulan terakhir aja. Nah, tapi semuanya gitu ya. Dari awal kita ngonten coba dievaluasi, dilihat itu konten-kontennya ditonton gitu kan. Jangan sampai ada nih yang pertama, jangan sampai ada kualitas video rendah
ya itu bisa dipecah-pecah atau mungkin buram karena kameranya yang kurang proper gitu. Yang namanya juga konten kreator pemula, mereka memang pada umumnya mengawali konten mereka itu dari kualitas yang rendah dulu. Nah, nanti kalau udah belajar dan udah berkembang gitu kan, baru mereka mikirin tuh untuk upgrade istilahnya ke kualitas yang lebih tinggi. Misalnya beli HP baru atau beli kamera gitu. Jadi teman-teman perlu banget memperhatikan hal tersebut ya secara teknisnya. Dan by the way, penyebab video kita itu menjadi rendah kualitasnya sebenarnya bukan hanya perkara alat yang kita gunakan ya. Dalam artian di sini adalah handphone gitu. Nah, ataupun kamera kita yang kita gunakan, tetapi bisa jadi juga dari software editing yang kita gunakan, yang kita pakai untuk ngedit itu video. Nah, karena kan di dalamnya editing itu ada proses rendering ya atau ekspor gitu. Kan dimana ketika kita itu kepingin nyimpan video yang udah kita edit ke galeri HP kita gitu. Nah, itu kan ada proses renderingnya atau ekspornya ya. Ekspornya di situ ya. Biasanya pada saat proses tersebut berlangsung, itu kualitas video yang tadinya bagus akan terekstrak menjadi lebih sedikit turun biasanya ya. Tergantung sih sebenarnya apakah saat kita render itu memilih kualitas yang 720 pixel ya ataupun 1080 atau mungkin 4000 Ultra HD dan sebagainya. Gitulah pokoknya teman-teman. Perhatikan hal itu ya. Ada sejumlah software yang mendukung video kita itu bisa menjadi lebih bagus kualitasnya secara teknis gitu, secara visual gitu. Tapi ada juga yang software yang justru dia itu malah menurunkan kualitas video kita. Nah, itu secara visual ya teman-teman. Nah, di situ harus memperhatikan banget nih aspek tersebut supaya terhindar dari masalah-masalah seperti yang hari ini kita bahas. Nah, kemudian evaluasi ya. Kemudian evaluasi lagi konten-konten yang teman-teman bikin. Nah, yang kedua yang dapat teman-teman lakukan adalah jangan sampai ada konten yang mengandung musik yang bukan milik kita sendiri. Ya, ini aku sering banget untuk berbicara tentang musik ya. Ya, aku selalu tegaskan Facebook itu sangat selektif dan sangat canggih, sangat sensitif juga ya. Biarpun mereka bilang yang tidak melanggar hak cipta itu enggak apa-apa atau yang melanggar hak cipta sekalipun tapi bagi hasil itu enggak apa-apa atau musik yang dari Meta Studio itu enggak apa-apa, aku enggak percaya gitu ya. Sehingga akhirnya aku nih ya yang mutusin untuk bikin musik sendiri dan ya nggak pernah nggak pernah ada masalah gitu. Kita dengan bikin musik sendiri kita pakai untuk konten gitu. Jadi teman-teman coba deh evaluasi bagian itunya dari konten-konten yang aku lihat gitu ya, yang mengandung masalah ini. Mereka itu nggak sadar gitu loh kalau di konten mereka itu mengandung sound ya. Sound itu bisa sound efek juga ya sebenarnya, ataupun musik yang instrumentalis ya kayak lagu gitu kan. Nah, mereka itu kebanyakan nggak sadar kalau ada salah satu videonya atau salah dua, salah tiga, baik salah empat gitu ya, yang mengandung musik-musik yang demikian. Nah, tapi ya mereka tetap berdalih gitu bahwa semua kontennya original. Gimana tuh ceritanya? Itu yang kadang aku kesal gitu ya sama para konten kreator di Facebook. Nah, karena mereka bilangnya original, tapi pas kita cek ada aja gitu konten yang mengandung musik punya orang lain dan mereka ya tetap aja ngelak gitu loh atau ngeles ya. Intinya teman-teman perhatikan poin-poin tersebut secara audionya kayak gimana kira-kira. Kemudian evaluasi yang ketiga yang dapat teman-teman lakukan itu adalah jangan ada reels yang berdurasi di bawah 10 detik. Nah, ini unik karena aku juga ngecek gitu ya salah satu kreator yang mendapatkan masalah ini. Aku cek konten-kontennya gitu kan. Reelsnya di situ secara teknis kualitasnya bagus gitu. Kemudian ya secara audio dia menampilkan atau memperdengarkan musik yang bukannya dia sih kayaknya gitu ya. Mungkin itu faktor yang pertama yang menyebabkan dia kena masalah ini. Tapi yang paling mencolok itu adalah durasi reelsnya. Ya Allah, itu cuma 3 detik atau 5 detik gitu. Apaan gue pikir gitu kan. Ya wajar lah kalau kena pelanggaran. Jadi jangan
jangan merasa benar lah dengan hal yang seperti itu. Karena kalau udah kena pelanggaran, ya udah bingung kan pada so saran dari aku ini saran ya yang benar-benar harus teman-teman renungkan gitu ya. Usahakan bikin konten itu yang ada value-nya teman-teman ya. Yang ada value itu nggak harus yang berbobot banget ya. Nggak juga value itu kan macam-macam ya. Ada misalnya nilai hiburan atau entertainment gitu kan, kayak komedi dan sebagainya. Itu kan juga value gitu. Ataupun hal-hal ringan lainnya yang itu tuh bisa membuat Facebook itu notice ya. Facebook itu notice ke kita gitu loh. Nah, notice ini untuk jangan kasih pelanggaran ke orang ini karena dia kontennya itu unik. Nah, atau kontennya itu menarik dan kontennya itu istilahnya otentik gitu ya. Jadi Facebook senang kalau ngelihat kreatornya itu bikin kontennya niat ya, niat buat ngonten, bukan niat cuman sekedar atau semata-mata bisa dapat uang gitu. Ngerti kan maksudnya? Iya, dalam artian di sini kita harus bisa membuat Facebook itu banggalah dengan para konten kreatornya supaya kita ya para konten kreator di Facebook itu bisa bersaing dengan kreator-kreator dari platform yang lain ya, baik itu dari YouTube, dari TikTok gitu kan, terus dari Snack Video. Ya, itu kan yang pada bisa dimonet itu istilahnya kita nggak boleh kalah saing gitu. Coba deh teman-teman lihat kreator di YouTube, di TikTok lah misalnya itu kualitasnya itu udah super duper keren banget gitu loh ya. Kreator di TikTok juga pertumbuhannya luar biasa gitu. Jadi orang-orang kalau ngonten di TikTok itu ya, kalau yang ngontennya ece-ece gitu ya, dia paling bakalan dapat viralnya doang, tapi nggak bakalan dapat insight yang konsisten ya, yang stabil gitu dari para penontonnya. Dan aku suka gitu ya dengan kreator-kreator di TikTok itu, mereka benar-benar keren banget lah pokoknya. Sedangkan Facebook ini ya aku paham sih masih dalam tahap rintisan gitu ya, karena Facebook kan juga baru gitu dan menyajikan fitur yang semua orang bisa ngonten gitu di Facebook. Nggak kayak dulu, kalau dulu kan cuma pemain-pemain fansback aja yang bisa ngonten gitu. So pada akhirnya balik lagi ya ke poin yang tadi di awal banget aku sampaikan, aku rasa saat ini Facebook itu sedang menaikkan standar kualitas kontennya ya. Kualitas konten mana aja yang bakalan mereka apresiasi gitu. Apakah kontennya asal rekam, asal upload gitu ya, konten yang secara teknisnya rendah gitu ya, atau konten yang benar-benar berkualitas gitu, yang niatnya nih yang pada rekaman pakai kamera DSLR misalnya ya, pakai mikrofon kayak gini misalnya, apakah yang seperti itu yang mereka inginkan. Nah, kita akan terus belajar ya teman-teman ya. Di sini artinya kita harus bersaing gitu, yang berkompetisi kira-kira siapa saja yang bakal diapresiasi secara tinggi-tingginya gitu dari Facebook berkat konten-kontennya yang berkualitas tinggi. Juga tentunya pembahasan aku sudah selesai. Silakan teman-teman renungkan, silakan teman-teman pelajari gitu ya. Buat yang belum kena masalah, yang baru terjadi ini harus dievaluasi tuh konten-kontennya sebelum teman-teman kena juga gitu ya. Dan terakhir perihal kualitas tadi, penting juga perihal isinya ya, karena ada beberapa konten kreator yang random banget ya. Contoh misalnya nih, aku juga pernah eksperimen ini di Facebooknya yang belum monet ya teman-teman. Aku pernah eksperimen pada kalanya aku upload ya, aku videoin berbentuk alam. Nah, besoknya aku videoin aku yang membahas tentang tutorial. Ya, itu sangat signifikan perbedaannya. Lalu itu sangat menurutku itu juga akan merubah algoritmanya, karena yang pertama tadi kita membahas alam walaupun itu ada kata-katanya tentang tutorial Facebook begitu. Nah, sementara aku lebih dominan untuk video on demand membahas perihal tutorial dan menampilkan wajahku. Jadi bagi teman-teman silakan tampilkan aja wajahnya ya. Yang bagi yang malu-malu silakan berubah untuk lebih percaya diri lagi ya. Oke.
Untuk itu teman-teman evaluasi seluruh kontennya supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kualitasnya kontennya masih rendah. Yuk pelan-pelan ya, coba ya ditingkatkan gitu, nggak harus pakai alat-alat yang mahal lah, asal teman-teman berani investasi aja, beli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman ya, supaya kontennya itu terlihat berkualitas dan ya kita diapresiasi sama Facebook sesuai dengan effort yang kita berikan gitu ya. Thank you buat yang sudah nonton, kita jumpa lagi besok, kira-kira besok bakal bahas hal penting apa lagi ya, silakan teman-teman komentar di bawah mau bahas apa lagi dan apa permasalahannya gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.